Shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya mewakili seluruh guru-guru SMP TK Pelita Hati mengucapkan selamat berjumpa kembali di semester yang baru ini kepada semua peserta didik SMP TK Pelita Hati. Sebelum memulai proses pembelajaran yang panjang, mari kita mendasari keimanan kita, mendasari hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, agar anak-anak juga karakternya terbentuk lebih baik lagi, sehingga menghasilkan karakter-karakter Kristiani yang mampu menjadi berkat dimanapun anak-anak berada. Oleh karena itu, buka hatinya untuk kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Karakter Kristen, berarti di situ ada dua penjelasan. Yang pertama adalah karakter, yaitu sifat dan perilaku anak-anak. Sedangkan Kristen berarti bicara tentang seseorang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan menghidupi nilai-nilai yang Tuhan Yesus ajarkan, dan menghidupi teladan yang Tuhan Yesus ajarkan. Bicara tentang karakter Kristen yang diterapkan di sekolah SMP TK Pelita Hati, ibaratkan kita sedang menanam sebuah pohon. Jadi pohon itu akarnya harus bagus. Makanya di dalam kurikulum SMP TK Pelita Hati ditekankan supaya karakter itu harus bertumbuh dengan baik. Kenapa? Karena kalau pohon itu akarnya baik, maka dia akan menancap lebih dalam lagi. Jadi ketika badai itu datang, dia tidak mengalami masalah. Begitupun bencana datang, dia tetap kuat. Angin yang kencang pun dia tetap kuat. Kenapa? Karena akarnya tertancap sangat dalam. Begitupun harapan dari kami guru-guru SMP TK Pelita Hati adalah anak-anak di SMP TK Pelita Hati memiliki karakter yang baik, agar ketika bertumbuh menjadi dewasa nanti, anak-anak tetap menjadi berkat dimanapun anak-anak berada. Oleh karena itu, mari kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Filipi pasal 1 ayat 27 sampai yang ke-30. Demikian bunyi firman Tuhan. Hanya hendaklah hidupmu berpedanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang aku melihat, dan apabila aku tidak datang aku mendengar, bahwa kamu telah berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Allah, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Roh Kudus memberikan hikmat kepada seorang rasul yang luar biasa namanya Paulus untuk menuliskan pesan ini, bahwa harapannya dimanapun anak-anak berada, anak-anak senantiasa menunjukkan karakter-karakter Kristiani itu dimanapun anak-anak berada. Jadi Rasul Paulus menasihati jemaat Filipi supaya senantiasa menunjukkan karakter-karakter Kristen yang menjadi berkat dalam masyarakat dan dimanapun masyarakat jemaat ini berada. Dan ini pun harapan dari yayasan, kepala sekolah, semua guru-guru, agar anak-anak SMP TK Pelita Hati dimanapun berada senantiasa menjadi berkat. Firman yang sudah kita baca bersama menjelaskan tentang harapan Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Demikian pula harapan dari semua guru-guru di SMP TK Pelita Hati adalah peserta didik itu bukan hanya di sekolah saja berperilaku baik, tapi dimanapun anak-anak berada tetap menunjukkan
perilaku yang baik. Supaya dari situ orang-orang bisa melihat bahwa anak-anak SMPTK Pelita Hati memang benar memiliki karakter Kristus dalam kehidupan mereka. Nah, usahanya seperti apa yang dilakukan oleh sekolah atau kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada pagi hari ini? Upayanya adalah sekolah membangun dasar melalui kebenaran firman Tuhan. Dasar apa yang dibangun agar anak-anak memiliki karakter yang baik? Dasar hati. Dasar hati ini yang harus dibangun. Karena firman Tuhan dalam Yeskiel mengatakan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Tuhan akan memberikan roh yang baru. Supaya semua orang memiliki karakter yang baik. Dan itu adalah harapan dari semua guru-guru di Pelita Hati. Supaya kalau anak-anak memiliki hati yang baru dan harapan yang baru, maka harapan ke depannya tidak ada lagi generasi yang hidup di dalam kepahitan, tidak ada lagi generasi yang hidup dalam kekecewaan, tidak ada lagi generasi yang hidup di dalam keminderan, tapi semua generasi yang lahir atau lulus dari Pelita Hati adalah generasi yang mampu merepresentasikan Kristus dalam hidupnya dimanapun dia berada. Generasi yang mampu membanggakan orang tua dan generasi yang mampu mengharumkan nama bangsa dimanapun generasi ini berada. Jadi itu adalah poin pertama. Untuk membangun karakter yang baik, mari kita bangun dari hati. Hati yang penuh dengan sukacita dan penuh dengan firman Tuhan akan mampu memuliakan Tuhan, akan mampu membanggakan orang tua, dan akan mampu mengharumkan nama bangsa dimanapun anak-anak berada. Dasar kedua yang tidak kalah pentingnya yang harus dibangun adalah pikiran. Pikiran ini harus dibangun dengan baik supaya tidak ada pikiran jahat yang timbul dalam hati anak-anak. Tidak ada pikiran yang buruk yang timbul atau hidup dalam hati anak-anak. Coba lihat lapangan ini. Lapangan ini rumputnya dipotong, rumput liarnya dipotong sehingga tertata dengan baik dan indah sekali dilihatnya. Oleh karena itu, dasar kedua yang harus kita bangun adalah pikiran. Kami guru-guru, kepala sekolah dan yayasan punya harapan bahwa anak-anak yang lulus dari Pelita Hati kelak, mereka seperti Daud yang dipakai pada masa mudanya. Mereka seperti Daniel yang dipakai pada masa mudanya. Dan mereka seperti tokoh-tokoh Alkitab yang dipakai pada masa mudanya untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Itu adalah harapan dari semua guru-guru yang ada di Pelita Hati buat semua peserta didik SMPTK Pelita Hati. Jadi pikiran ini harus dibangun dengan baik, dengan kebenaran firman Tuhan, dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang membangun, dengan hal-hal yang patut diteladani seperti kebenaran firman Tuhan mengatakan, pikirkanlah semua yang benar, pikirkanlah semua yang mulia, pikirkanlah semua yang adil, pikirkanlah semua yang manis, pikirkanlah semua yang sedap didengar, pikirkanlah semua yang disebut kebajikan. Semua itu pikirkan, tanamkan dalam pikiran ini supaya dimanapun engkau berada, hidupmu bermanfaat dan menjadi berkat serta menceritakan Kristus dalam hidupmu. Oke, dasar ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah membangun dasar kebiasaan baik di rumah maupun di sekolah. Jadi, kalau hatinya ini sudah terbentuk dengan baik, pikirannya sudah terbentuk dengan baik, yang ketiga adalah belajar untuk menaati peraturan baik di rumah maupun di sekolah. Taati semua peraturan yang dibuat di rumah dengan orang tua. Taati semua peraturan yang dibuat di sekolah dengan antara siswa dengan guru, supaya dari situ kelihatan engkau memiliki karakter yang baik. Karena ketika engkau menghidupi 3 poin itu, memiliki hati yang taat, memiliki pikiran yang positif, dan memiliki kebiasaan untuk menaati peraturan,
maka akan muncul hal-hal yang baru yang menjadi berkat bagi sesama temannya itu. Hidupmu ada kasih, hidupmu ada sukacita, hidupmu ada damai sejahtera, hidupmu ada kesabaran, hidupmu ada kemurahan, hidupmu ada kebaikan, hidupmu ada kesetiaan, hidupmu ada kelemah lembutan, dan hidupmu ada penguasaan diri. Sehingga dari situ engkau dapat memperlihatkan kepada siapa saja bahwa ada Kristus dalam hidupmu. Kau menaati ajaran Kristus, engkau menaati karakter yang dipesankan oleh Tuhan dalam kehidupanmu, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, orang tua dibanggakan, dan kedepannya ketika engkau dewasa nanti, kau dapat mengharumkan nama bangsa melalui prestasi-prestasi yang cemerlang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya pesan firman Tuhan ini mendasar dalam hati kita, terutama buat anak-anak semua, untuk kita sama-sama mulai semester ini dengan semangat yang baru. Haleluya.